Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasakuran kepala desa Karangsari beserta Bapak Kepala Desa terpilih yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Karangsari, Kecamatan Uluhsari, Kabupaten Pemalang, Kota Seribu Lobang, yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, di siang yang sangat baik ini kita semuanya dihadirkan oleh Allah dalam satu majelis yang mulia. Maka saya meyakini orang yang hadir siang hari ini adalah orang-orang yang mulia. Bukti kemuliaan itu adalah bahwa terik dan panasnya siang hari ini tidak mengurangi cinta kita kepada majelis ini. Maka kita syukuri dengan kalimat alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian dan pemirsa BTV yang dimuliakan oleh Allah, saya berangkat dari Jogja karena baru menyelesaikan rangkaian milad Pondok Pesantren Ora Aji. Saya membuat acara hampir seminggu penuh dengan berbagai kegiatan. Puncaknya kemarin malam Sabtu, saya membuat orasi dan konser kebangsaan bersama para artis. Ada Denny Caknan, ada Woro Widowati, ada Bian Gindas, dengan bintang tamu Bapak Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Baru selesai ulang tahun pondok, saya bagi-bagi gratis tiket umroh 22 tiket. Yang menarik adalah salah satu orang yang kemudian saya umrohkan langsung tidak pakai undian. Ada mantan preman, mantan pencuri, mantan perampok. Dari mantan perampok, amin cangkeme durung. Dari Jawa Tengah, tepatnya dari Grobogan Purwodadi. Beliau 10 tahun ini pensiun jadi pencuri. Pekerjaannya merampok, mencuri, memukul, ngutil, nyopet. Dia datang ke pondok saya cerita bahwa kampungnya itu kampung maling. Rata-rata profesinya adalah perampok dan pencuri. Dia datang ke pondok saya untuk ngaturi saya pengajian di kampungnya. Alasannya apa? Para perampok ini mau berhenti mencuri kalau Gus Miftah mau datang ke kampungnya. Mereka mau sholat kalau Gus Miftah mau pengajian di kampungnya. Saya tanya, kamu jadi maling berapa tahun? Saya jadi maling 20 tahun. Tapi maling saya bagi dumdil. Maksudnya dumdil apa? Dumadil. Jadi kalau saya mencuri dapatnya 10, yang 5 saya sumbangkan ke panti asuhan. Saya tanya, berapa besar yang paling banyak yang kamu peroleh? Saya pernah merampok dapat 300 juta. Bagaimana kamu bagi? Saya bagi 100 juta untuk saya, 100 juta untuk anak yatim piatu, 100 juta untuk masjid.
Saya tanya dia, sampean pengennya apa sekarang setelah bertaubat? Saya pengen umroh, saya pengen ziarah Makkah Madinah. Saya bilang, kalau kamu umroh mau nggak bertobat sepenuhnya? Kalau saya bisa umroh, saya akan bertobat sepenuhnya. Saya bilang, kamu berangkat umroh, saya yang bayari, saya yang mengumrohkan. Bapak Ibu tahu, ketika saya bilang kamu saya umrohkan, preman badannya besar, tinggi, legam, nangis. Dan dia cerita, seumur hidup baru itu dia menangis. Maka disitulah kemudian saya punya keyakinan, orang baik itu punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Orang baik punya masa lalu, orang jelek punya masa. Maka itulah yang membedakan kenapa Nabi yang diperingati maulidnya, sementara para kiai dan wali yang diperingati adalah haulnya. Jawabannya sederhana Bapak Ibu, kenapa Nabi yang diperingati maulidnya? Karena Nabi dari lahir sampai meninggal pasti baik. Kenapa kiai yang ketika mati, mohon maaf, yang diperingati haulnya atau hari kematiannya? Karena banyak kiai dan wali yang awalnya tidak baik tapi kematiannya menjadi baik. Contoh yang sering kita lihat, Kanjeng Sunan Kalijogo juga berangkat sebagai seorang pencuri. Kita juga bisa melihat Umar bin Khattab yang di awalnya dia pengen membunuh Kanjeng Nabi, tapi hari ini jasadnya terbujur di samping makamnya Kanjeng Nabi. Dulu yang dianggap orang hina, hari ini jenazahnya mulia karena berjejer dengan Kanjeng Nabi. Itulah alasan kenapa kita tidak boleh patah semangat, tidak boleh putus asa. Kalau ibu-ibu punya suami, suaminya nggak pernah sholat, suaminya ahli maksiat, banyak dosa, yang perlu Anda lakukan cuma satu. Jangan kamu nasihati, tapi kamu doakan. Kenapa? Suami itu pasti tersinggung kalau dinasihati oleh seorang istri. Karena sejelek-jeleknya suami merasa dirinya adalah imam. Makanya imam salah itu boleh dikritik tapi dengan cara yang bagus. Makanya imam itu kuasa. Apapun yang dilakukan diikuti oleh makmum. Tapi ingat, imam juga bisa salah. Makanya saya bilang, bulan Ramadan kemarin Indonesia 5 menit yang mimpin bukan Pak Jokowi tapi Gus Miftah. Kenapa? Karena Gus Miftah jadi imam sholat duhurnya Pak Jokowi. Forum silaturahim ketua umum partai politik bersama presiden. Gus Miftah diminta imam sholat duhur dan memberikan tausiah. Saya mau sholat, tengok ke belakang. Saya bilang luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus, bagus. Saya takbir, Pak Jokowi ikutan takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi melu maning. Saya sujud melu maning. Saya salam, ya ikut lagi. Rampung sholat saya bilang, cie melu inyong cie. Pak Jokowi jawab, cuaks. Maka disitulah kemudian saya diingatkan dengan satu ayat dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai para hambaku yang melampaui batas. Coba Anda lihat, begitu hebatnya kalimatnya Allah. Kepada para pendosa, Allah tidak mengatakan wahai engkau yang banyak dosa. Kepada ahli maksiat, dia tidak mengatakan wahai engkau ahli maksiat. Kepada orang yang banyak salah, Allah tidak mengatakan wahai engkau yang punya salah. Tetapi Allah mengatakan apa? Hai hambaku yang melampaui batas. Kalimat ya ibadi, hai hambaku. Allah pengen menunjukkan kedekatannya dengan para pendosa. Maka kalau kita sayang dengan seseorang, itu biasanya kalimatnya ku. Hei anakku, hei istriku, hai saudaraku. Ibu, kalau manggil suaminya biasanya apa? Yang cangkemmu yang, sok-sokan. Kakinya belang-belang sayang.
Kalau bapak-bapak panggil suaminya, panggil istrinya apa Pak? Mamah. Mamah tuh kayak meletek-meletek. Rapantes. Mamah menyangendi tandur papa. Mamah tandur. Papa kemana? Nimpal teletong. Ketika seseorang pengen menampakkan kedekatannya, dia akan mengatakan, hei saudaraku, hei anakku, hei istriku, hei suamiku, hei kakakku. Allah pengen menampakkan kedekatannya dengan para pendosa dengan mengatakan, hai hambaku yang melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maka Anda bisa melihat kadang-kadang awalnya jelek, preman, tukang mabuk, ahli maksiat. Tahu-tahu dia jadi orang baik. Terpilih jadi kepala desa. Banyak. Saya nggak tahu kalau kepala desa sini seperti apa. Itu yang saya ceritakan jelek kemudian jadi kepala desa, itu kepala desa sana. Kalau desa sini insya Allah lebih parah. Padahal demi Allah, demi Rasulullah tadi nggak ada satu panitia pun yang bilang kepada saya siapa kepala desanya. Asisten dan santri saya juga tidak tahu. Tapi kok saya tadi naik panggung, sebenarnya yang mau saya bahas hal yang lain. Tapi begitu melihat penampilan kepala desa, wah, otak saya langsung berubah. Maka Ibu Bapak yang saya muliakan, kita tidak bisa menghina masa lalu seseorang. Maka kalau Anda datang ke pondok saya, di makam itu tak kasih perbatasan antara pondok dengan makam, itu ada tembok Pak. Di situ saya nulis kalimat apa? Jalmo tan keno kiniro. Itu terjemahan dari kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mang tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau fatayat, muslimat, nahdiyin itu enggak boleh asing dari ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini biasanya dijadikan wirid setelah sholat. Ya, Pak Kiai biasanya nuntun ini. Ini kan saya lihat ini fatayat banyak, muslimat banyak. Saya membedakan fatayat sama muslimat nggak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Fatayat parfum, muslimat balsem. Maksimal fresh care. PPO yang anak wis tua, kacamatane ireng, melu-melu inyong. Ya ora pantes, malah kayak tukang pijet. Jalmatan kena giniro. Kalau kemudian Allah itu sudah menunjukkan kuasanya, baik kepada orang kecil bisa menjadi orang besar, maupun kepada para pendosa bisa menjadi walinya Allah. Makanya banyak Pak wali-wali Allah itu awalnya tidak mulus. Contoh yang sering saya dengar, Kilawakola katanya Mbah Hamid Kajoran Magelang. Dulu awalnya juga kurang baik, tetapi beliau diangkat menjadi walinya Allah. Dan masih banyak cerita lagi. Kesimpulannya apa? Teman-temanku yang muda-muda ini seperti Banser, pemuda Pancasila. Salah satu yang membuat keren di Pemalang itu saya mohon maaf satu hal. Di mana-mana saya pengajian di Kabupaten Pemalang, yang berkesan bagi saya selain jalan berlobang, itulah bedanya Jakarta dengan Pemalang. Pemalang banyak jalan berlobang, kalau Jakarta banyak lobang berjalan. Saya mau tanya, jalan kita rusak itu yang rusak mobil mewah atau mobil truk? Mobil truk, dump truk, atau mobil mewah? Ternyata yang merusak jalan itu bukan mobil truk tapi mobil mewah. Kok bisa Gus? Iya, karena uang negara yang seharusnya diperuntukkan untuk membangun jalan malah dikorupsi oleh pejabat untuk beli mobil mewah. Itulah alasan kenapa bupatimu diuntal KPK.
Makanya kalau lurahnya mantan maling, mantan preman malah biasanya selamat. Ya Pak Lurah ya. Lurah ya arane siapa? Purwo Sasmito. Jeneng apik temen ya. Orang yang punya masa lalu itu dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa menjadi orang yang baik. Makanya Pak Lurah, kenapa saya selalu bilang, kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar dibandingkan kaca spion. Betul? Kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Kenapa? Karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita. Betul? Adanya spion hanya untuk melihat masa lalu supaya bisa menjadi pelajaran. Tetapi mata ini harus menatap ke depan. Maka Pak Lurah Sasmito, sampai ingat-ingat, berprinsiplah seperti kereta api. Berjalanlah di atas relnya dengan baik. Jangan pernah berhenti sebelum sampai tujuan. Ada yang ngeyel, tabrak. Ngono Pak Lurah. Mantan preman dilawan. Karena aku kayak ini preman, ya kayak ini lonte, ya telembok. Tadi yang kedua yang saya bangga dari Pemalang itu apa? Yang saya ingat selain jalan berlubang. Di mana-mana pengajian, Banser dan pemuda Pancasila jadi satu. Saya nggak tahu kalian tuh ngaji seneng sama gaya apa pencitraan. Kalau ini jelas para pecinta pengajian, amin Allahumma amin. Duduk di bawah tanpa tikar, subhanallah. Yang tidak pakai tikar saya doakan pulang pengajian mudah-mudahan little body. Silite gatel kelebon wedi. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kita nggak boleh putus asa. Ternyata putus asa itu dibenci banget sama Allah. Makanya kenapa orang bunuh diri itu dosanya besar. Karena dianggap berputus asa. Maka Allah katakan wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Orang putus asa itu dalam Al-Quran disebut tayasu. Berarti orang yang putus asa jangan-jangan kebanyakan nguntal tai asu. Bu, gak boleh putus asa. Hidup semakin berat Gus, beras mahal. Apa-apa mahal. Betul? Saya bilang, saya ketemu dengan kawan saya India. Dia bangga. India punya keajaiban dunia Gus. Namanya apa? Punya satu keajaiban dunia namanya Taj Mahal. Saya bilang, orang India kamu jangan belagu. Baru punya satu yang mahal kamu bergaya. Di Indonesia apa-apa mahal saya nggak bergaya. Beras mahal, sembako mahal. Yang turun cuma satu. Korok kilo ngabur baik. Kolor cangkem. Kita nggak boleh berputus asa. Allah begitu membenci orang yang putus asa. Makanya apa? Bagi orang yang banyak dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dilanjutkan ayatnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Amin. Maka hari ini yang hadir semua yang punya dosa, saya doakan mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Semua yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang bermasalah dicarikan solusinya, dan yang berhajat mudah-mudahan Allah kabulkan. Yang janda Allah jodohkan. Dengan siapa? Pemuda Pancasila. Ya apa-apa. Kalau kamu nikah dengan janda, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Saya itu baca satu riwayat begini Pak.
Jadi enaknya orang Islam itu ya. Enaknya begini. Dikatakan ad-dunya darul amal la jaza wal akhiratu darul jaza la amala. Dunia itu ladangnya amal, nggak ada pahala. Sementara akhirat itu ladangnya pahala, nggak ada amal. Maksudnya apa? Balasan itu besok di akhirat. Dunia itu ladangnya amal. Kewajiban kita sekarang beramal sebaik-baiknya. Lah ngomong soal amal itu keren. Orang Islam itu kalau niat berbuat baik, baru niat saja sudah berpahala. Tetapi kalau berbuat dosa, sampai dia berbuat dosa sekalipun, masih dikasih kesempatan untuk bertaubat. Orang yang niat baik, contoh, seminggu yang lalu Anda dengar woro-woro. Woro-woro besok hari Minggu tanggal 10 pengajian bersama Kiai Ganteng. Kok senyumnya nggak asik? Kayaknya lebih ganteng aku dibandingkan Sasmito. Uangnya juga banyak aku. Tapi kan hari ini yang ngasih uang aku Sasmito. Tapi ya itu murah ditawar. Ini pulang pengajian saya terancam. Muka saya hitam sebelah. Apa Bu? Tapi nggak akan, wajah saya nggak akan hitam, kan aku brand ambasadornya MS Glow. Promo apa ya? Daripada kamu alisnya kayak galengan. Dari tadi ibu-ibu yang pakai payung itu Mas, itu bukan karena takut panas, tapi takut bedaknya luntur. Bedak FIFA nomor 4. Menjijikkan. Regane pira? 2.000 kaya parutan gendeng. Kayaknya wajahnya glowing. Kakinya belang-belang. Ya ini kelihatan duduk depan sendiri, kakinya dipanjangkan, ya Allah. Ih, kaki kamu jelek. Aku lihatnya zizi. Gak boleh begitu. Seminggu tuh bilang masa pengajaran ngene ya kepenak ya. Mau dilempet begini. Ibu kena penyakit asam urat. Ada yang penyakit asam urat? Saya kasih obat. Nanti pulang cari gula batu. Gulanya dikasihkan asamnya, batunya untuk mukul uratnya. Insya Allah remuk. Kalau saya itu jarang sakit Pak, dan saya jarang minum obat, minum vitamin. Kayak ditanya, Gus Miftah sehari bisa pengajian 4 kali, bahkan dalam keadaan puasa. Kayak sehari ini pas saya puasa, makanya kenapa nggak ada suguhan? Iya karena saya puasa, Itu ya, saya sering konsumsi madu. Madu itu bagus. Madu sama air panas itu bagus untuk orang masuk angin. Madu sama lemon itu bagus untuk orang yang kena penyakit tenggorokan. Madu plus istri perang dunia ketiga. Kalau Pak Lurah pengen tanya sama saya, madu asli apa palsu? Tanyakan kepada saya. Madu taruh di atas meja dirubung semut, palsu, berarti mengandung gula. Madu taruh botol, dikocak-kocak, diago yang palsu berarti mengandung air. Madu dibawa pulang, istri marah, asli Pak. Nggak percaya? Ayo dicoba. Iya selawatan dulu yuk, selawatan supaya nggak panas. Ya Allah kita pakai elek temen ya.
aplak kayak ngene lemes iki. Ambune pesing. Jangan-jangan tapi Bu Lurah ya. Bu Lurah sing ngendi wonge? Oh ini Bu Lurah. Kok kabeh ngacung gitu? Tanya Bu Lurah kok semuanya begini? Kok Pak Lurah istrinya banyak? Ya Allah kayak tua ya lucu maning. Wis tua jilbabe pink lah halah. Menzizikkan. Kenapa Bu? Gus Miftah disuruh berdiri. Ibu-ibu lebih senang Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Ya selawatan dulu aja ya, biar nggak panas. Ada hadrohnya nggak ini? Hadrohnya dibayar belum? Miskin. Dan nanti tak sangoni ya. Santai aja, kamu nabu yang bagus, nanti hadroh tak sangoni. Wah ya suge. Kan kiainya Prabowo, ya suge. Kan uangku banyak. Mohon maaf ya anak hadroh ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Shallu ala Nabi Muhammad. Minta lagu apa? Hah? Janda pirang. Aku takut. Jaran goyang. Masa pengajian jaran goyang? Mangku Purel itu masa lalunya Sasmito. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Salatullah salamullah ala Rasulillah, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ulangi sing banter. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Bapak NU, Ibu Muslimat. Jumpan terngapa iben. Bapak NU, Ibu Sana nggak ada suaranya. Tadi tidak teriak Sekarang nggak ada. Yang teriaknya kenceng saya doakan suaminya setia. Yang tidak teriak suaminya nikah lagi. Kalau orang Singosari, Karangsari, Anda pilih mana Bu? Suaminya nikah lagi apa suaminya setruk? Kan saya hanya suruh milih. Pilih suaminya nikah lagi apa suaminya setruk? Kalau gara-gara nggak nikah lagi, nggak diizinkan kemudian suaminya stroke, pilih mana? Nikah lagi aja. Kalau nikah lagi kamu masih kebagian. Kalau suamimu stroke orang bisa apa-apa. Kan orang stroke nggak bisa ngajeng. Bapak
Kakang Ansor Adevataya tahlilane saben malam mulai tahlilan pada gawa rahmat goblok. Berkat bae sing dipikir. Berkat apa rahmat? Ulangi. Tahlilane saben malam mulai tahlilan pada gawa ngel bae berkat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin. Sekali lagi tangannya diangkat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karangsari ngundang Gus Miftah, Lurah Sasmito, lumayan gagah, sombong. Ada gajah atus ning beli, najan gagah manuke. Apa? Ora dibayar, ora apa-apa, kan aku wis sugih. Kan aku kesini nggak minta bayaran, tapi karena cintaku padamu. Nggak dibayar ya lapor polisi. Telan ning sawah atus ning kali. Kayu nangka digawe lemari, Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke randa sing jaluk di. Tapi Gus Miftah ora sudi. Sing wani siapa? Sasmito. Bulurnya sibuk, dolanan HP. Ya dah, anak Adro tak kasih uang sini. Ini perwakilan. Yang wajahnya paling jelek. Ya, jadi jelek ya. Ini kok. Jenenge siapa? Sukron Hasani. Siapa? Sukron Hasani. Sukron Hasani. Kok MPI nyong udah mambu ya? Jenenge Sukron Hasani, abape mambu. Makan roti minumnya susu. Sukron Hasani abape mambu. Beli roti dapat semangka, Sukron Hasani istrinya janda. Capira kelompok Adro. Kecekel bae nggak. 15. Akeh temen ya. Bangkrut. Udah tak kasih 5 juta dalam bentuk tulisan ya. Siji.
pitu, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kan 15 tadi. Suke. Kiai ini siapa? Sudah sana untuk beli apa? Uangnya ditabung apa dicelengi? Celengi. Jangan dicelengi, ditabung. Kenapa milih ditabung daripada dicelengi? Karena ada bayi tabung, gak ada bayi celeng. Oke udah sana. Salim. Mampu. Ya udah, pemuda Pancasila sama Banser satu-satu, mana? Siapa? Ngacung-ngacung. Ya apa yang nyuruh? Mana? Mana? Mas Andri yang milih, Mas Andri yang milih. Mana orangnya? Yang mana? Yang mana, Dre? Yang pakai topi mana? Kamu ya pakai topi sini. Bansernya yang mana? Ini. Naik sini. Tak suruh gelut di sini, menang siapa? Alas lagi bala, nanti dulu. Oh, mau ditanya. Pinjam mic-nya Pak, pinjam mic-nya. Saya mau ngetes. Banser dulu, Banser dulu. Banser jenenge siapa? Akrom, Muhammad Akrom. Muhammad Akrom. Harusnya tulisan kamu nggak pakai H. A-K-R-O-M. Itu kan pakai kaf, Akrom, artinya yang mulia. Kalau Akrom itu apa? Jadi Banser berapa tahun Akrom? 10 tahun, hadap sana biar kelihatan TV-nya itu loh. Itu TV-nya Gus Miftah itu. Supaya nanti wajah kamu masuk acara penangkapan polisi itu. Umurnya bira? 45. 45. Orang ini tua temen ya. Perutnya jangan besar-besar. Kayak Gus Miftah gini kan seksi. Karena cowok kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kayak. Pekerjaannya Akrom apa? Serabutan. Serabutan, PNS. Pegawai negara serabutan. Sudah kalau ini Banser, karena pemuda Pancasila. Kamu dulu kok dikayak berimen. Kamu sekarang membaca Pancasila. Jal, Banser apal Pancasila apa ora? Diikuti oleh banyak orang di sini. Pancasila akan dipimpin oleh Banser yang sangat tercemar, Akrom. Ayo Sir. Pancasila. Lah, wongnya gede soalnya Pancasila. Ora enak temen ya. Yang banter, yang gagah. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pelan-pelan. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Banser. Saya tadi nyuruh tegas, bukan nyuruh bentak-bentak. Aduh, bentak-bentak itu. Ya udah bagus Akrom. Sekarang pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila lainnya kayak emprit. Dari jam 1. Ada jam 1. Namanya siapa? Riswanto. Siapa? Riswanto. Riswanto. Kalau riswah itu artinya suap ya, hati-hati ya kamu ya. Coba lihat cincin kamu kayak apa? Batu nisan. Kamu udah berapa lama jadi pemuda Pancasila? 3 tahun Pak. Oh baru 3 tahun. Kenapa ikut pemuda Pancasila? Saya selalu di jalan hidupnya. Supir travel. Hubungannya apa? Ya di jalan ada semangatnya. Oh tak pikir minta perlindungan pemuda Pancasila. Kamu pengusaha travel? Ya. Pengusahanya kamu? Bukan travel tarik. Tarik apa? Supir. Oh sopir, ngomong baik sopir. Pengusaha travel. Supir. Yaudah, pemuda Pancasila harus paham tentang kebangsaan. Saya mau tanya sama kamu, sebutkan 3 nama menteri kabinet Pak Jokowi
Satu. Menteri Pertahanan Haji Prabowo Subianto. Oh, gagah. 2. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Betul. Menteri yang ketiga, Menteri apa nih? Erick Thohir. Menteri apa itu? Menteri Menteri BUMN. Ya. BUMN. Dari 3 menteri itu idolamu siapa? Ya Prabowo dong. Ya. Dari pertama. Prabowo. Oh, berarti kancane Inyong. Yaudah, saya nitip Banser 1 juta, Pemuda Pancasila 1 juta. Inyong pengajian amplop pirara jelas. Hah? Lurai murah ditawar. Akeh temen ya. Ya Allah, bangkrut Inyong ya Allah. Ora apa-apa Kiai sugih. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya Banser, kamu 10 juta. Itu beli rokok, salaman nanti dulu ya. Terus jaluk duit, jaluk salaman. Emangnya aku cowok apaan? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akeh temen ya? 9, 10-nya Pemuda Pancasila. Nah, untuk kamu tak kasih 50. Wah, kamu siapa namanya Riswanto? Kancane Prabowo ya 100 ya. Saya ngakur Pemuda Pancasila sama Banser ya. Sebuah saudara sampai akhir hayat. Sama-sama membangun bangsa, oke? Yaudah sana minggat. Salaman mana? Waduh. Sallu ala Nabi Muhammad. Lurai bae sangone ora jelas. Tos asmito. Lanjut ngaji ya. Insyaallah kita ngaji sampai jam 7:30 malam. Dengan cara nonton YouTube masing-masing. Tadi Pak Sasento bilang, Gus ngaji nggak usah lama-lama, di sini nggak suka lama katanya. Lurahnya bilang begitu. Cangkeme ngarang dewek. Nah Ibu para rahimakumullah, kenapa kita tidak boleh berputus asa? Soalnya tadi itu loh, orang Islam itu baru niat saja berbuat baik itu sudah pahala. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Seminggu lagi ada pengajian, saya mau datang. Baru niat sudah berpahala. Atau di sini Anda niat nanti malam aku pengen ngeloni bojone Inyong. Baru niat saja berpahala. Umpama nggak jadi ngeloni, nggak dosa. Tetap tadi niatnya sudah pahala. Kayak ngapa ya dong ngadek ya? Ora katon. Pengajian kakek peraturan. Serah urunan. Ngatur-ngatur kiai. Kamu pengen lihat celanaku kan? Apa Bu? Ini udah berdiri goblok. Orang puasa diatur-atur. Oh, sana ya no wong. Kamu minta. Persoalan. Persoalan kan ngadeg yang ini kan pas. Apa ini kan nggak apa-apa. Loh, cewek itu kalau imamnya salah tepuk tangan apa tepuk paha? Boleh tepuk tangan, boleh tepuk paha. Boleh. Tepuk tangannya begini apa begini? Begini, kalau begini namanya tepuk pramuka. Jadi kalau imamnya salah, pok boleh atau begini. Persoalannya adalah, kita itu kadang-kadang Bapak Ibu, kalau diundang pengajian, orang mesti mangkat. Kakean, sambat.
Tapi kalau tetangganya nanggap jaranan kepang. Di sini ada Pak Lurah. Jenenge apa? Eble. Eble. Eblek. Ebek. Kalau ada pengajian nggak mesti berangkat, kebanyakan sambat. Tetapi kalau tetangganya nanggap ebek, nggak diundang, mangkat. Padahal ebek atau jaran kepang itu ngundang demit. Kok yang datang orang Karangsari? Berarti orang Karangsari kaya demit. Berarti Sasmito Lurae demit. Ya nonton ebek ya apa-apa, tapi jangan mengalahkan pengajian. Betul Bu? Kalau nonton ebek, uang sakunya banyak. Begitu pengajian, pelit temen. Ngapa maning ya? Ibu-ibu yang di sini duduk nutup yang di belakang itu. Kamu maju sini aja. Itu nutup itu. Makanya cerewet baik. Sok cantik lu ah. Kamu harus tahu, mereka datang pengen lihat wajahku, pengen deleng raimu. Adunya darul amal, dunia itu ladangnya amal. Maka kewajiban kita di dunia itu beramal. Gus, orang masuk surga itu kan bukan karena amalnya yang banyak, tapi karena rahmatnya Allah. Kenapa kita tidak boleh berhenti beramal? Iya, orang masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat. Tapi kenapa kok kita beramal banyak? Jawabannya adalah karena dari sekian banyak amal kita nggak pernah tahu amal mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Kita nggak pernah tahu Pak. Ibu ngelayani suami, ibu ngelayani anak, ibu pengajian. Kita tidak pernah tahu amal mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Contoh kayak Gus Miftah, tiap hari ngaji. Sehari 4 kali, 3 kali, bahkan 5 kali. Nggak hanya di Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai luar negeri. Kenapa saya nggak boleh berhenti? Karena saya nggak pernah tahu dari semua panggung pengajian yang saya datangi, mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan salah satu yang mendatangkan rahmatnya Allah adalah pengajian di Karangsari hari ini. Amin Allahumma. Karena saya melihat ini wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Maka saya lihat di sana ada malaikat penurunkan rahmat, amin. Di sana ada malaikat pembagi rezeki, amin. Di sini ada malaikat Israel, amin. Karena kalau orang itu ngaji, kan Allah katakan dalam Al-Quran, tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikatnya Allah diutus untuk mendatangi tempat-tempat pengajian. Mudah-mudahan termasuk pengajian sore hari ini, amin. Loh kalau malaikat rahmat datang, lurahmu Sasmito, syukuran. Insya Allah jadi lurah yang benar, amin. Hanya gini yuk, kita ingatkan Pak Lurah Sasmito. Ini pesan dari warga untuk Lurah Sasmito. Tolong semuanya teriak, Sasmito mendengarkan. Hei Lurah Sasmito. Ojo neko-neko. Ojo leno. Ojo nakal. Kabeh kuwi ngunduh waing pakarti. Becek ketitik. Allah ketara. Laku utama ngontongake wong liya. Hei Lurah Sasmito. Kapan kowe dadi wong apik? Lah kapan? Lebih baik mengaku jelek apa mengaku baik? Jelek. Lebih baik mengaku banyak dosa atau mengaku banyak amal? Banyak dosa.
Lebih baik mengaku edan apa mengaku waras? Mengaku edan. Kalau Miftah rada edan, ora apa-apa. Daripada Sasmita rada waras deh. Kalau rada edan berarti waras, rada waras berarti edan. Kalau orang Karangsari kadang-kadang beras, kadang-kadang ketan, kadang-kadang waras, kadang-kadang. Itu kok yang narik amal tua banget yang gak ada yang muda. Itu. Oh orang minta tak pikir kok tak infak. Oh sama orang minta. Tak pikir panitia infak. Ya sini tak kasih sini. Kasih. Saya pengajian di mana-mana baru ini ada peminta di tempat pengajian ya. Kan biasanya kota infak Pak. Makanya saya ini khusnudon, jangan-jangan kota infak. Ini pengajian, ini jangan-jangan orangnya Pak Sasmito ini. Untuk mengembalikan modal. Pak Sasmito jadi lurah tahun keberapa ini? Oh baru kemarin. Lurahnya seneng sekarang, punya harapan 9 tahun menjabat. Wow. Kenapa lurah minta jabatan 9 tahun? Karena modalnya durung balik. Ini siapa ya? Nah, Mbah, nanti tak kasih uang, gak usah muter lagi ya. Diuncalke Mas Banjar. Berobos baik bisa. Nah. Tangkem gue ora nyumbang cerewet boy. Nyuwun sedekah kangge tumbas obat. Sakitnya apa? Nyilem encok cangkeme encok iki lho. Pun kemauan. Betul apa-apa. Nggih, kasih. Sakit napa? Kok nggak tumbas obat? Komplikasi apa? Panu sama kurap? Apa? Diabetes sama apa? Darah tinggi. Yang sakit siapa? Jenengan? Diabetes? Aku tahu. Kamu kencing manis ya. Kalau lihat yang manis pengen kencing ya. Obat regane pira? Enten sing mirah, enten Sing mirah berapa? Nu kesa kan. Kali doso. Kali doso. Berarti 50 cukup. 20. Yang mahal berapa? Hah? Yang mahal berapa? Mahal niku kan sing setablet nih. Kamu menang. 50 selembare pun. Oh, 50 nggih pun. Mungkin kula sumbang 500.000 langsung kundur nggih. Dicekel mawon. Lah ge tumbas suwose. Tumbas suwose. Tumbas apa? Tumbas suwot. Kan obatnya 50.000. Wis diwenehi ngenyang halah. Karangsari. Mumet dah seinyong. Kowe njaluk palurah kana BLT. Bantuan langsung tewas. Diwenehi ngenyang. Kan biasa jenengan bagi-bagi artos kap. Iki jenenge siapa? Wis mati. Kok Gus telek ajar ya? Siapa? Oh ngomong Samsudin tak ajar ya. Yaudah, untuk beli beras sama obat 500 sama 100. Kurang. Manusia nggak ada syukurnya. Keprimen ya wong gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50 nyo wis 750. Langsung pulang ya, enggak usah jalan-jalan lagi. Ya. Sumbangannya wong Karangsari 2.000. Dah sana, langsung pulang pun mboten sama muter-muter malih nggih. Kono ser, dak sama tuwe. Mboten nuwun.
Karena le rasa muter-muter meneh le mesake. Langsung medal. Oh, njaluk gendong Riswanto. Iya. Kayaknya ini janda loh ini. Tapi kalau Riswanto nikah sama Mbah ini, Riswanto pasti mati duluan. Karena Riswanto bisa keracunan susu kadaluarsa. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jaga tinggir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan kita siapa. semua tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. minum kopi rasanya nikmat, beli roti dari ketela, mari ngaji dan bersolawat dari Karang Sari untuk Indonesia, dari Karang Sari untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Beli roti dapatnya kodok, Gus Miftah ngaji malah dirampok. Beli kodok dimakan nongko, sing rampok wargane Sasmito. Rp5 juta, tipis temen. Ya ora apa-apa, wong kiai sugih. Sawer. Wis pengajian ra urunan. Njaluk sawer. Nah, doakan dulu Gus Miftah jadi presiden. Saya dikasih julukan sama teman-teman gereja, Presiden Toleransi Indonesia. Karena Gus Miftah dianggap orang yang sangat toleran. Toleransi. Orang toleran itu harus akur, rukun. Nggak boleh bermusuh-musuhan. Apapun perbedaannya, betul?
Beda partai politik nggak apa-apa, beda caleg nggak apa-apa, beda calon bupati nggak apa-apa, beda pilihan presiden ora apa-apa. Pemilu 5 tahun sekali, kita seduluran selawase, betul? Ya biasa-biasa saja itu. Ya saya itu calon presiden semuanya kenal. Pak Ganjar saya kenal, Mas Anies saya kenal, Pak Prabowo kenal banget. Kenapa kok akhirnya saya malah milih Pak Prabowo? Karena yang mau main ke pondok saya hanya Pak Prabowo. Yang lain nggak mau datang ya gobloknya dewek. Saya semuanya tak terima, orang PKI aja tak terima. PKI datang langsung tak pukuli. Saya beda agama aja biasa. Saya kemarin konser Pak Lurah. Itu lapangannya di depan gereja. Panitia konser teman-teman Nasrani. Asik. Saya konser di hadapan gereja yang ada Yesusnya. Enggak apa-apa. Malah orang gereja bilang, wah Gus Miftah kayak Yesus. Kenapa rambutnya gondrong? Ya biasa-biasa baik. Nah, kenapa adunya darul amal? Itulah alasan Pak Lurah harus niat membuat program sebaik-baiknya untuk warga Karangsari. Tapi ingat, bukan janji, niat. Niat itu apa? Niat untuk memperbaiki desa Karangsari, niat menjadi pelayan yang baik untuk warga masyarakatnya. Setuju? Kayak polisi, ada polisi di sini. Oh, kayak polisi. Polisi itu apa tugasnya coba? Melayani, mengayomi, melindungi. Lurah juga sama, ya melayani, mengayomi, bahkan kalau bisa menggayemi. Artinya menggayemi itu apa? Ya kalau ada BLT ya dibagi sesuai dengan peruntukannya, betul? Oh BLT untuk orang miskin, yang semua yang miskin dikasih. Tapi persoalannya di Karangsari ini lucu. BLT untuk orang miskin yang punya mobil ngakunya miskin. Betul? Wedusnya banyak ngakunya miskin. Gelangnya renteng-renteng ngakunya miskin. Begitu nggak dikasih sakit hati, yang disalahkan Sasmito. Saya nggak dapat BLT karena BLT-nya sama Sasmito dibagi keluargane dewek. Ada yang curiga seperti itu? Itu betul. Betul-betul salah. Masa ke Sasmito? Niatnya apa? Menjadi pelayan. Kiai itu pelayan umat. Lurah pelayan masyarakat. Yang namanya melindungi itu apa? Ya yusron, dibuat mudah, jangan dibuat susah. Birokrasi kelurahan Pak Sasmito, digawe sing gampang-gampang baik. Semua orang bisa ketemu Pak Lurahnya, betul? Jangan kalau kampanye ngemis-ngemis setor ning rakyat, kalau jadi susah dicari rakyat, betul? Caleg-caleg juga begitu. Kalau mau nyalon mendadak NU. Orang tahu ngaji moro-moro ngaji, betul? Makanya hati-hati hari gini kalau ada orang mendadak suka tersenyum, jangan-jangan caleg. Betul? Kalau mendadak baik jangan-jangan caleg. Mendadak pakai baju NU, ngapa ya, kaget aku. Mendadak pakai baju NU jangan-jangan caleg. Pelayan. Maka kenapa Pak Lurah, Raja Arab itu, King Salman, menasbihkan diri sebagai Khadimul Haramain Asyarifain, menjadi pelayan dua tanah suci. Karena hakikatnya jabatan itu harus melayani. Setuju? DPR itu wakil rakyat. Berarti apa? Ya tugasnya harus melayani rakyat. Makanya DPR sekarang itu keren. Rakyatnya pengen kaya, diwakili sama DPR. Rakyatnya pengen punya mobil mewah, diwakili DPR. Pengen jalan-jalan ke luar negeri, diwakili DPR.
Nyemplung neraka diwakili cangkeme. Ada DPR di sini? Siapa ya DPR? Halo Pak DPR. Oh ibu-ibu juga DPR. Mana DPR-nya? Hei DPR. Oh, pantesan gelangnya baru. Bu DPR alise ya Allah kayak butut kala jengking kayak gini. Kalau pengajian ya jangan mau pemilu tok Bu, selamanya betul. Tapi kalau fatayat insya Allah istiqomah, amin. Perempuan kok jadi DPR, nggak punya jabatan saja menakutkan, apalagi punya jabatan. Pasti suaminya kelepek-kelepek. Bojone sing endi? Oh iki bojone. Ora bakal wani. Wong wadon ki bendina dijatah wani karo sing lanang. Apa maning di pendapatan dewek. Wah, itu orang Jogja. Karo Pemalang insya Allah pada baik. Yang penting niatnya apa? Sebagai khodim. Itu pahala Pak Lurah. Anda mendapatkan banyak pahala tidak harus dakwah kayak Gus Miftah. Saya sering mengatakan apa? Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Lurah dakwah dengan jabatannya sebagai lurah. Banser dakwahnya dengan pelayanannya kepada ulama dan kiai. Pesan aku satu le, aku kemarin pengajian di Jawa Timur, mumet aku. Turun dari mobil, jamaahnya lapangan banyak. Yang diamankan bukan jamaahnya malah kiainya. Kiainya turun dari mobil cengkiweng gurunya kayak kiai. Rene Gus tak amanke, goblok temen ya. Kayak aku tersangka. Malah dicengkiweng, Rene Gus, Rene. Sing diamanke jamaah, orang kiri kayak gini. Malah dikenain, ayo Gus aman ki diseweret. Kadang-kadang tangan kanan dipegang, tangan kiri dipegang. Kayak gelandang tahanan ya. Kan aku bukan copet. Kadang-kadang jamaah juga begitu ada kiai datang. Salaman ditebarek, dicubit. Makanya tangan saya ini banyak terluka Pak. Tidak hanya hatiku yang terluka. Tapi juga tanganku. Mau naik panggung ada janda pegang nyuk begini. Mau tak bales janda. Kakinya juga remuk. Keinjak-injak sepatu ini banser. Semuanya melayani. Dakwah bukan profesi. Lah Pak Lurah ini mohon maaf. Walaupun dia bukan dai, dia berdakwah dengan jabatannya. Contoh Pak Lurah. Walaupun masa lalu kamu seperti apa. Begitu rapat di kelurahan. Kok denger adzan duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lurah langsung bilang. Rapat di Sekores. Semuanya sholat. Kira-kira perangkatnya sholat apa enggak? Keren Pak Lurah. Jangan sebaliknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sasmito malah bilang, adzan maning. Gak jadi. Tapi begitu adzan, Sasmito bilang, para kaur, perangkat, semuanya berhenti. Kita sholat. Sasmito yang ngimami. Lurah Karangsari terbaik sepanjang sejarah. Ora apa-apa, minimal Sasmito ngimami sholat duhur sama ngasar. Kan gak ada bacaannya. Allahu Akbar. Kelihatannya Sasmito baca mengumuk-umuk. Allahu Akbar. Aman toh, aman. Kalau tak harus ngimami toh, yang dibaca dua saja, kulhu sama inna. Enak toh. Maghrib Allahu Akbar, kul huwallahu ahad, rakaat kedua inna. Ngisa rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Begitu subuh ora mungkin tangi. Sasmito subuhannya jam 7. Usul ini tambahi, usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Nah, sehingga apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua di antara kalian adalah pemimpin dan di setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Besok Gus Miftah akan dihisab
dengan kepopulerannya, dengan hartanya, dengan uangnya. Besok Sasmito juga akan dihisab dengan jabatannya, betul? Besok kalau saya ditanya sama malaikat, Miftah, uangmu untuk apa? Langsung saya jawab, dirampok orang Karangsari. Miftah, kowe karo Lurah Sasmito ngaji ning Karangsari disangoni bira, murah ditawar. Oh ya ikhlas ya, wong aja kamu minta aku kasih kok. Aku sama Banser kurang apa sih? Cintaku pada Banser seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nah, orang percaya jajalan. Insya Allah kalau kita memahami kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, semua di antara kita apapun pangkat dan jabatannya, semuanya akan berhati-hati mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak Lurah selamat dunianya, selamat akhiratnya. Selamat orangnya, selamat jabatannya. Dan insya Allah tidak nambah istrinya. Jangan Pak Lurah, aku sing ganteng bayaran nambah. Yang godain aku banyak. Lu cinta Luna. Sudah jam 7:30. Saya yakin Anda banyak yang belum sholat asar. Kita berdoa sama Allah. Cek. Tukang soundnya goblok temen ya. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, kita wujute. Cewek diragati oke, diuntal kancane. Ya. Siapa yang nguntal? Sasmito. Berdoa sama Allah mudah-mudahan Karangsari dijaga oleh Allah. Dijaga warganya, dijaga lurahnya. Bahagia warganya, bahagia pemimpinnya. Selamat dunianya, selamat akhiratnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan semua warga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah foto sini ya.